itu cara efektif pendekatan kepada siswa, dan yang ketiga itu bagaimana kita sebagai seorang guru bahasa Indonesia melakukan pembelajaran yang menarik. Untuk itu, dalam mengajar, seorang guru akan mengalami kesulitan dan hambatan, di mana hambatan tersebut dalam faktor internal maupun faktor eksternal. Maka dari itu, saya akan memberikan 10 tips beserta solusinya dengan permasalahan di dalam kelas. Untuk itu, yuk kita simak. 10 tantangan yang sering dihadapi guru beserta solusinya. Yang pertama itu, kurangnya persiapan dalam mengajar. Yang pertama yaitu kurang persiapan dalam mengajar sebagai guru. Tentunya harus punya plan dalam mengajar untuk 1 tahun ajaran ke depan. Guru yang kurang persiapan dalam mengajar dapat merugikan perkembangan siswa secara akademis. Sebelum 1 tahun ajaran dimulai, guru bisa membuat RPP atau rencana persiapan pengajaran, menyiapkan perangkat atau media pembelajaran sampai bahan evaluasi materi. Yang kedua yaitu perilaku siswa yang sangat beragam, di mana saat kita memasuki ruangan kelas, kita akan menemukan 32 orang siswa, di mana 32 orang siswa tersebut akan memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda. Untuk itu, guru harus memahami ke-32 karakteristik siswa tersebut yang sangat berbeda-beda. Yang selanjutnya itu yang ketiga, menemukan minat dan bakat siswa. Guru harus membantu siswa dalam menemukan bakat, minat, dan potensinya. Dengan tersalurnya minat dan bakat siswa secara tepat, dapat meningkatkan pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Yang keempat, kurangnya siswa dalam berkonsentrasi dalam proses belajar mengajar. Faktor yang menyebabkan siswa kurang berkonsentrasi ada banyak, seperti faktor lingkungan, psikologis, dan faktor internal dalam diri siswa. Faktor lingkungan maksudnya adalah ada di lingkungan siswa, misalnya saat diberi tugas, siswa terganggu dan lebih tertarik dengan suara ramai di luar dan jadinya mengganggu konsentrasi. Yang kelima, pengajaran yang kreatif. Di zaman sekarang, kalau guru hanya menjelaskan dan siswa mendengarkan saja, pelajaran akan terasa kurang menarik. Siswa akan menjadi jenuh dan kurang memperhatikan pelajaran. Guru bisa membuat pelajaran lebih inovatif, seperti dengan memanfaatkan teknologi, pakai media pembelajaran yang menarik seperti dengan video tutorial, menonton film sains, atau memberi tugas secara online. Yang keenam, yaitu kurangnya interaksi antara guru dan siswa dalam pengajaran. Guru yang galak, cenderung kaku, dan kurang bersahabat dengan siswa akan membuat hubungannya terasa berjarak. Akan terjadi kebingungan pada siswa sehingga siswa menjadi pasif, malu, dan takut untuk bertanya kepada guru. Solusinya adalah guru harus bersikap hangat dan lebih sering berinteraksi dengan siswa. Yang ketujuh itu, guru selalu merasa paling benar. Banyak guru yang terkadang suka merasa paling benar dan paling pintar saat mengajar. Sebagai guru, harusnya jangan merasa seperti itu, dan harus bisa mendengarkan murid juga. Apabila siswa Anda belum benar dalam pembelajaran, jangan marah karena itulah proses belajar. Yang kedelapan yaitu daya serap siswa yang sangat kurang. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami dan menguasai pelajaran. Karena itu, guru tidak bisa memaksakan siswa untuk langsung paham. Guru harus memberi motivasi dan inspirasi kepada siswa untuk belajar dan memberi waktu untuk lebih memahami. Yang kesembilan, guru yang kurang menjadi contoh. Guru di sekolah adalah panutan dan orang tua kedua bagi siswa. Guru adalah peniru yang handal. Untuk guru, jangan melakukan tindakan kurang tepat di depan siswa. Jangan mengatakan kata kasar ataupun kotor, menghina siswa, sering terlambat masuk kelas, dan lain-lain. Ini nantinya bisa menyulitkan dalam mengajar di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, siswa yang sangat kurang disiplin bahkan tidak disiplin. Disiplin adalah salah satu sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pasalnya, disiplin juga menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Baik guru ataupun siswa harus disiplin terhadap waktu,
terhadap tugas yang diberikan, dan terhadap kegiatan belajar. Oke, kita lanjut. Kita akan memasuki topik yang kedua, yaitu pendekatan efektif kepada siswa, di mana yang pertama kualitas pembelajaran, yang kedua yaitu tingkat pembelajaran yang memadai, yang ketiga waktu yang memadai, yang keempat tindakan dalam proses pembelajaran, yang kelima yaitu media pembelajaran yang memadai. Topik yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik. Yang pertama, di mana kita harus Akrabkan diri mendekati dengan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang kita gunakan pada berbagai buku mata pelajaran adalah bahasa Indonesia baku. Saat ujian, kita juga menghadapi bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua itu pahami definisi dan pendekatannya. Sebagian kita mungkin menganggap bahasa seperti ini kurang menarik, tapi perlu dipelajari dan dipahami kalau sudah akrab. Bukan mustahil kita bisa merasakan indahnya bahasa Indonesia. Yang ketiga, pahami struktur kalimat dan tata bahasa. Bukan hanya bahasa Inggris yang memiliki tata bahasa atau grammar, tapi bahasa Indonesia juga mempunyai aturan mainnya. Selain mengetahui nama saja yang disebut sebagai subjek, predikat, dan objek, kita juga harus tahu di mana posisinya masing-masing. Kita perlu memahami makna kata yang menerangkan dan mana kata yang diterangkan. Yang keempat, mengikuti dinamika pembahasaan. Bahasa Indonesia masih mengalami perkembangan yang cukup dinamis, khususnya dengan lahirnya kosakata baru. Misalnya, kata gawai diserap dari gadget dalam bahasa Inggris. Kata gawai juga muncul bersamaan dengan perkembangan ponsel pintar yang baru merebak pada dekade kedua abad ke-21. Dan yang terakhir yaitu biasakan membaca, karena membaca adalah itu salah satu gudang ilmu.